Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa tawfiqan wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Yahya Al-Ghathani melanjutkan pembahasan tentang makharijul huruf. Makhraj yang ketiga adalah al-lisan. Al-lisan artinya adalah lidah. Al-lisanu ni'matun 'azimatun min ni'amillahi ta'ala 'ala 'ibadihi. Jadi sebelum memulai tentang makhraj lisan, beliau ingin mengakui atau mensyukuri nikmat lisan ini. Lisan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kata beliau, lidah itu adalah nikmat yang besar sekali. Termasuk salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Dia berikan kepada hamba-hambanya. Haitsu ja'ala hadhihi al-'adalata sababan fi ikhraj bada'i'is shaut. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu organ ini, satu alat anggota tubuh ini adalah sebagai sebab dalam mengeluarkan suara-suara yang sangat indah. Wa ajmalin naghamat, dan irama yang sangat bagus. Wa biha yatimmu at-tafahumu bainan nasi fi hajatihim wa qadayahum al-yawmiyyah. Nah, dan dengan lidah juga maka terjadilah komunikasi antara manusia dalam hal keperluannya sehari-hari. Wa hiya al-alatu allati takhruju aktsarul hurufi biwasitatiha. Nah, lidah ini juga merupakan alat atau sarana yang banyak sekali atau kebanyakan huruf keluar dari alat ini. Nah, jadi kalau kita lihat huruf lidah itu ada 18. Lidah itu hurufnya ada 18. Jadi sisanya yang 10 itu atau 9 itu selain mencar. Jadi di tenggorokan ada 6. Nah, jadi di dua bibir ada berapa? Ada 4. Jadi sisanya lidah semua gitu. Wa yaktamilu jamalul lisani biwujudil asnani tammatan sahihah. Dan keindahan lidah itu akan lebih sempurna dengan apa? Dengan adanya gigi yang sempurna dan juga utuh. Walidzalika yustahsanu bina qabla al-khawd fi makharijil lisan. Kata beliau, oleh karena itu maka ada baiknya sebelum kita masuk ke pembahasan makhraj lisan, an nata'arrafa ala asma'il lisan. Kita terlebih dahulu sebelum itu mengenal nama-nama gigi, li'alaqatil lisani alwatidati biha. Karena memang hubungan antara lidah dengan gigi itu sangat erat sekali. Sekarang kita akan bahas tentang nama-nama gigi. Yang pertama, apa kata beliau di sini? Yanbaghi 'ala man yadrusu bab makharijil huruf. Sudah selayaknya bagi orang yang mempelajari bab makharijul huruf wa khassatan makharijul lisan, terlebih lagi makhraj lisan, ay ya'rifa asma'al asnan. Seharusnya dia mengenal nama-nama gigi. فالله عز وجل قد من علينا بنعمة الأسنان. Allah Subhanahu wa taala
telah memberikan kita nikmat gigi. Allati biha yaktamilu jamalu nutqil insan. Dengan gigi itu sempurnalah pengucapan atau keindahan pengucapan manusia. Nah, orang yang tidak punya gigi itu ngomongnya sudah tidak normal lagi. Pengucapan sinnya sama shin, kemudian sa, kemudian ta, seakan-akan semuanya sama gitu. Karena apa? Karena tidak ada gigi. Wahya 32 sinnan ala arba'ati anwa'. Gigi itu ada 32. Ada 32. Jadi di atas 16, di bawah 16. Normalnya seperti itu, gigi normal. Wa ala arba'ati anwa'. Ada empat macam. Yang pertama, ada as-sanaya. Yang pertama ada as-sanaya. Ini 4 macam kita secara umum dulu. Yang pertama as-sanaya, kemudian ar-raba'iyat, kemudian ada al-anyab, kemudian ada al-adras. Ini ada 4 macam ini. Jadi sanaya, ar-raba'iyat, kemudian al-anyab, kemudian al-adras. Ada 4 macam. As-sanaya, sekarang kita bahas yang pertama. As-sanaya itu adalah gigi seri. Yang depan ini. Nah, ada 2 gigi paling depan, 2 itu namanya as-sanaya. Jadi juga sama yang di bawah juga. Nah, 2 di bawah ini gigi seri bawah, 2 di atas. Itu gigi seri atas. Walikulli insanin arba'u thanaya fi muqaddamatil fam. Nah, setiap orang itu pada umumnya memiliki 4 gigi seri di depan mulut. Isnatani fil fakkil a'la, 2 di bagian atas, wa thintani fi al-asfal, dan 2 juga di bawah. Oke. Yang kedua ar-raba'iyat. Ar-raba'iyat pakai fathah ya, ra-nya fathah. Kemudian iyat, ya-nya tidak pakai tasdid. Ar-raba'iyat, jangan dibaca ar-raba'iyat, jangan. Tapi ar-raba'iyat. Jangan dibaca pakai dhamma, jangan ar-ruba'iyat. Yang benar adalah ar-raba'iyat. Jam'u raba'iyah biwazni thamaniyah. Jadi raba'iyah wazannya sama seperti thamaniyah. Jadi persis dia raba'iyah, thamaniyah, persis. Wahya arba'atu asnanin tali as-thanaya fi tartib. Yaitu ar-raba'iyat ini 4 gigi juga gitu, 4. Di mana posisinya? Posisinya tepat di samping gigi seri. Nah, gigi seri yang di atas, dia tepat di samping gigi seri. Ada 4, kanan, kiri, yang bagian atas, kemudian bawah juga kanan, kiri. Al-anyab. Nah, al-anyab itu gigi taring. Wahya ar-raba'iyat ini apa namanya? Gigi di dalam bahasa Indonesia apa ya? Saya kurang tahu juga dalam bahasa Indonesia apa namanya. Al-anyab itu gigi taring. Wahya arba'atun tali ar-raba'iyat. Nah, juga 4 juga. Nah, langsung setelah ar-raba'iyat. Nah, gigi taring gampang lah ya. Isnani fil fakkil a'la, 2 di atas, wasnani fil asfal, 2 di bawah. Nah, sisanya itu dari selesai gigi taring sampai ke dalam itu namanya al-adras. Namanya apa? Al-adras. Wahya 20 dirsan ala 3 anwa'. Nah, al-adras ini ada 10 gigi. Berarti kanan 5, kiri 5, kemudian tambah yang bawah kanan kiri 10 jadinya 20. Ad-dawahik. وهي الأسنان التي تلي الأنياب وهي 4 أسنان.
Ad-dawahik, ad-dawahik itu seperti gigi yang kelihatan dari samping ketika tertawa. Yang dinamakan ad-dawahik. Hiya al-asnan adalah gigi allati talil anyab wa hiya arba'atu asnan. Gigi yang setelah gigi taring. Jadi ada satu gigi setelah gigi taring itu, semakin ke dalam sini, itulah namanya gigi ad-dawahik. Ada 4 juga, kanan, kiri, atas bawah. Nah, itu namanya ad-dawahik. At-tawahin ada jumlahnya 12. Fi kulli janibin thalathatu asnan. Nah, setiap tepi itu ada 3 gigi. Wahiyya allati tali ad-dawahika wa tusamma al-arha. Nah, di mana tempatnya setelah ini, setelah ad-dawahik berarti setelah gigi taring namanya ad-dawahik. Nah, setelahnya itu 3 setelahnya itu namanya at-tawahin. At-tawahin itu artinya ini penggiling artinya. Tawahin itu artinya penggiling. Jadi gigi itu yang biasa kita pakai untuk mengunyah makanan. An-nawajiz. An-nawajiz ini gigi bungsu ya, yang terakhir itu tumbuh, yang biasanya itu ketika tumbuh itu disertai dengan rasa sakit. Nah, itu namanya an-nawajiz. Wa hiya arba'atu asnan, ada 4. Fi kulli janibin sinnun wahid. Nah, di setiap samping itu satu bawah. Wa qad yata'akhkharu nabatuha. Nah, terkadang telat tumbuhnya. Wa hiya allati yusammiha al-ba'd. Nah, gigi ini juga yang dinamakan oleh sebagian orang sebagai dhirsul aql, geraham akal, atau geraham hikmah, atau geraham hikmah ya, geraham hikmah. Jadi itu namanya. Karena apa? Karena biasanya orang yang tumbuh gigi ini gigi bungsu ini biasanya sudah 20 ke atas seperti itu. Ada nazamnya yang menazam nama-nama gigi ini. Biasanya itu saniyatul fata wa raba'iyatu wa anyabul fata kullun ruba'u wa arba'un kurang ingat saya. Yang penting raba'iyatul fata thaniyatul fata wa raba'iyatu, kemudian wa anyabul fata kullun ruba'u, itu awal baitnya. Oke, lanjut Ustaz. Nah, kita lihat fotonya, foto giginya. Itu bisa kelihatan. Itu dari atas as-sanaya, itu 2, kemudian ar-raba'iyat kelihatan. Kemudian setelahnya al-anyab, kemudian ad-dawahik, kemudian al-adras. Al-adras itu namanya yang at-tawahin ya. Itu at-tawahin seharusnya. Kemudian an-nawajiz. Kemudian di tengah-tengah itu, di bagian langit-langit itu ada namanya al-lisah. Namanya al-lisah. Itu di mana? Lisah itu gusi. Jadi an-nata' itu bagian yang di atas itu kalau kita sentuh pakai lidah bergerigi dia, yang permukaannya tidak rata. Itu namanya an-nata'. Kemudian ada al-hanak. Al-hanak itu ya, langit-langit juga, tapi bagiannya di situ, tempatnya di situ. Ada al-hanak yang bagiannya kalau kita sentuh di atas itu lembut, tidak ada tulangnya, itu makin dekat ke dalam. Kemudian ada yang keras. Nah, kan itu kalau kita rasa di dalam itu ada yang keras, ada yang lembut. Nah, yang keras itu semakin keluar, yang lembut semakin ke dalam. Lanjut Ustaz.
Wa fil lisani 10 makharija li 18 harfan. Ada 10 makhraj pada lisan. 10 makhraj ini keluarlah dari sini 18 huruf. Ada 18 huruf. Walahu aqsa wa wasat wa hafah wa taraf. Nah, lidah itu ada aqsa, itu paling dalam. Jadi lidah paling dalam. Ada yang wasat, tengah-tengah. Ada yang hafah, hafah itu pinggir. Hafah itu, ini lidah. Pinggir ini namanya hafah. Pinggir ini namanya hafah. Kemudian ada taraf. Taraf itu ini. Ini namanya taraf. Kalau yang ini, ujung ini namanya ras. Ujung ini, ujung. Ini namanya ras. Ras kepala artinya. Taraf, taraf yang ini, di sini. Masuk ke permukaannya. Taraf. Taraf. Kalau wasat di sini, aqsa di sini. Ada jazr. Jazr itu akar. Akar lidah itu tempat tumpunya itu di paling dalam itu namanya jazr. Jadi bisa kita bagi lidah itu ada akarnya, ada yang pangkal lidah, kemudian ada tengah lidah, ada ujung lidah. Ujung lidah itu yang ada di sini ya. Kalau istilah tajwid itu ujung lidah itu di sini. Ini ujungnya di sini. Nah, ini ujungnya. Bukan ini. Kalau ini tuh namanya ras. Ras artinya kepala. Nah, ini paling ujung. Kalau yang ini namanya ras. Nah, kalau ini namanya hafah. Hafah pinggir. Oke. Yang pertama, aqsal lisani fawqu. Nah, lidah paling pangkal dengan yang di atas. Mimma yali al-hanaq ma'a ma yuhadhihi min al-hanaqil a'la. Nah, aqsal halq ini, aqsal lisan maksudnya di mana? Yang langsung setelah tenggorokan. Itu dia. Nah, dengan apa? Dengan yang di atasnya. Dari langit-langit. Jadi pangkal lidah dengan langit-langit atas. Wa yakhruju minhu al-qaf. Yang pertama itu adalah makhraj al-qaf. Mithlu al-falaq, seperti al-falaq. Wa tusamma al-huruful lahawiyah. Nah, dinamakan huruf al-lahawiyah. Lahawiyah itu nisbah kepada al-lahah. Ada namanya al-lahah. Jadi kalau daging yang gantung yang kecil-kecil itu di dalam mulut, kalau kita lihat buka mulut ada daging kecil yang menggantung di atas, itu namanya al-lahah. Al-lahah. Apa bahasa Indonesianya saya kurang tahu. Qala Ibnul Jazari. Imam Ibnul Jazari berkata di dalam nazamnya, nazam Jazariyah, wal qafu aqsal lisani fawqu. Itu kata beliau, wal qafu aqsal lisani fawqu. Qaf keluar dari pangkal lidah yang atas. Yang kedua, aqsal lisani tahat. Tahat itu maksudnya agak keluar gitu. Kalau fawqu itu agak ke dalam. Jadi beliau mengatakan seakan-akan yang mengarah ke tenggorokan, lebih dekat ke tenggorokan itu namanya atas. Nah, yang lebih mengarah ke luar itu namanya bawah. Itu kata beliau. Aqsal lisan tahta makhrajil qafi qalilan. Dari pangkal lidah juga, tapi di bawah makhraj qaf sedikit. Jadi makhraj qaf ini agak mengarah keluar. Ma'ama yuhazihi minal hanakil a'la. Dengan apa? Dengan langit-langit atas. Wa yakhruju minhul kaf. Keluarlah dari sana kaf. Contohnya al-kautsar. Wa tusamma al-qafa wal kafa al-huruf al-lahawiyah li'annaha takhruju qariban minal laha. Nah, dinamakanlah qaf dan kaf sebagai huruf lahawiyah. Karena apa? Karena dia keluar dari dekat dengan al-lahah, yaitu daging yang ada menggantung di atas di dalam mulut itu. Nah, ini al-lahawiyah ini namanya laqab huruf. Jadi karena huruf itu dekat dengan sesuatu di dalam mulut ini, maka dinisbahkanlah kepada sesuatu itu. Jadi tidak ada sama sekali perannya ini, peran laqabul huruf ini tidak terlalu penting. Yang menentukan makhraj itu adalah tentang
nama-nama makhraj itu. Karena laqab huruf ini kurang detail gitu. Karena hanya menisbahkan kepada apa yang dekat dengannya gitu. Dinisbahkan misalnya qaf dan kaf dinisbahkan kepada misalnya allaha. Nah, sedangkan secara rinci, secara detail itu makhraj qaf itu bagaimana? Seperti yang kita sebutkan tadi. Qala Ibnul Jazari summa al-kafu asfalu. Kemudian kaf asfalu ke bawah, bawah makhraj qaf. Bawah maksudnya lebih mengarah ke luar mulut. Yang ketiga, makhraj yang ketiga ada wasatul lisani ma'a ma yuhadhihi minal hanakil a'la. Tengah lidah dengan langit-langit atas. Wa yakhruju minhu al-jim wasyin wal ya. Keluar dari tengah lidah ini huruf jim, shin dan ya. Nah, sekarang dicoba saja dipraktekkan. Jim bagaimana pengucapannya? Aj, ash, ai. Kita dapati lidah itu naik ke atas. Tengah lidah naik ke atas. Contohnya apa? Contohnya fujirat, wasyams, al-bait, wa tusamma al-huruf asy-syajriyah. Al-huruf asy-syajriyah dinamakan laqab huruf ini yang tiga ini adalah namanya asy-syajriyah. Bukan syajariyah ya. Syajriyah. Li'annaha takhruju min syajril fam, karena dia keluar dari syajrul fam. Fam itu artinya mulut. Artinya apa namanya? Syajar itu kayak tengah-tengah gini, kayak tengah-tengah gini, tengah-tengah ini. Itu namanya syajar. Namanya syajar. Jadi seakan-akan jim itu keluar dari tengah-tengah sana. Qala Ibnul Jazari wal wasṭu fajimu shinu ya. Dari tengah lidah keluarlah jim, shin dan ya. Jadi dicoba saja untuk mengetahui makhraj itu tinggal kita sukunkan saja hurufnya. Misalnya huruf apa? Jim kita sukunkan. Aj. Shin juga ash. Ya juga ai. Untuk lebih jelas lagi tinggal kita tasdidkan hurufnya. Ajja, ayya, asya, dan seterusnya. Akka, aqqa, seperti itu. Yang keempat, ihda hafatay lisani aw huma ma'an ma'a ma yaliha min al-adras al-ulya allati fil janib al-aysari aw al-ayman. Yang keempat adalah salah satu tepi lidah. Salah satunya saja atau dua-duanya. Ma'ama yaliha dengan apa? Tepi lidah ini dengan gigi geraham yang atas. Baik itu kita sentuhkan ke kiri atau ke kanan. Misalnya apa? Hurufnya apa ini? Hurufnya kata beliau wa yakhruju minhu dhad. Keluar dari sini huruf dhad. Wa ikhrajuha min al-aysari ashalu wa aktsaru isti'malan. Kata beliau mengeluarkannya dari sebelah kiri, geraham sebelah kiri, kata beliau lebih mudah dan lebih banyak digunakan. Wa min al-aymani, dan dari kanan as'abu wa aqallu isti'malan, lebih sulit dan lebih sedikit digunakan. Wa minal janibaini nadir. Nah, dari kedua-duanya, pakai tepi lidah itu dua-duanya, kata beliau sangat jarang sekali. Contohnya waladdallin, fadla. Qala Ibnul Jazari waddadu min hafatihi idh waliya ladrasa min aysara aw yumnaha. Kata beliau dad itu dari hafatih, hafatul lisan maksudnya, dari tepi lidah, idh waliya al-adrasa min aysara aw yumnaha, dengan apa? Disentuhkan dengan gigi geraham, baik itu dari sebelah kiri maupun sebelah kanan. Jadi yang disentuhkan itu tepi lidah ya, bukan ujung lidah itu dibelokkan, jangan walad gitu, jangan. Biasa saja tepi lidahnya walad seperti itu. Taraful lisani tahtal apa sekarang?
adna ihda hafatayil lisani ila muntaha tarafih. Jadi ini hafah ya. Jadi hafah ini pinggir ya. Ada adna al-hafah. Jadi ujungnya hafah. Ujungnya itu dibagi sini, di sini. Ujungnya. Jadi kalau kita lidah itu seperti ini kan. Jadi ini sampai di sini udah ini nih hafah ini. Ini ujung hafah ini ujungnya kan. Ini tepi. Ujungnya sebelah sini. Ini sama, ujungnya sebelah sini. Nah, dari sini ke sini. Nah, jadi dari sini ke sini. Dari sinilah keluar huruf lam. Dari situ keluar huruf lam. Lam itu makhrajnya lumayan membutuhkan ujung lidah yang luas, bukan hanya ujungnya diruncingkan gitu kayak gitu. Enggak, bukan seperti itu. Kata beliau, salah satu ujung daripada tepi lidah kemudian sampai ke ujung tepinya di sini kata beliau. Nah, ini. Ila muntaha tarafihi. Muntaha ujung taraf, ujungnya ujung gitu. Nah, ini. Ma'ama yaliha minal lisah, disentuhkan dengan geraham di atas. Gusi afwan. Sentuhkan dengan gusi. Wa yakhruju minhu lam, keluarlah huruf lam. Contohnya wal lail, wallah. Wallamu adnaha limuntahaha, kata Imam Ibnul Jazari. Wallamu lam adnaha, adnaha maksudnya adnal hafah. Itu ya. Adnal hafah. Jadi hafah yang paling ujung, tepi lidah yang paling ujung. Limuntahaha, sampai di ujung lidah gitu. Jadi maka seperti ujung lidah itu. Jadi kalau yang biasanya mengucapkannya hanya di lidah, bentuk lidahnya runcing, itu suaranya berbeda. Biasanya itu orang Indonesia seperti itu. Misalnya walaili, walaili. Nah, itu alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu ya, masalahnya itu di mana? Yaitu karena lidahnya itu diruncingkan ketika mengucapkannya seperti itu. Dan itu tidak benar. Yang benar adalah alhamdulillah, bukan alhamdulillah, bukan. Yang keenam, taraful lisan tahta lami qalilan. Nah, sama juga ujung lidah juga. Nah, tapi dia di bawah makhraj lam sedikit. Apa arti di bawah makhraj lam? Artinya lebih mengarah keluar. Jadi kalau misalnya lam tadi mengambil banyak dari sini kan, sini dia agak ke ujung, di ujung doang. Dengan apa? Dengan gusi bagian atas. Wa yakhruju minhu nun, maka keluarlah nun. An. Jadi nun ini lebih sedikit memakai ujung lidah. Ujung lidahnya tidak sebanyak lam. Jadi lam itu banyak yang dipakai di bagian ujungnya, tapi nun sedikit. Contohnya an-nar, qala Ibnul Jazari wa nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Nun dari ujungnya tahtu, di atas di bawah lam. Ij'alu. Maka buatlah, kata beliau. Yang ketujuh, taraful lisan tahta makhraj nun. Ujung lidah, kemudian tahta makhraj nun, di bawah makhraj nun lagi. Ma'ama yuhazihi, kalau kita bilang di bawah berarti dia lebih mengarah ke depan ya. Ke depan, mengarah keluar mulut. Ma'ama yuhazihi min lisatis thanayal ulya. Kata beliau, ini makhraj ini disentuhkan dengan gusi gigi atas, gigi seri atas. Wa yakhruju minhu ra, ar-ra, 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 ar-ra. Wa huwa yuqaribu makhraj al-lam illa anna makhraj ar-ra adkhalu fi dhahr al-lisan. Kata beliau, makhraj ra ini dekat dengan makhraj lam. Hanya saja makhraj ra lebih masuk ke dalam di bagian permukaan lidah.
Lebih masuk ke dalam kalau kita ucapkan ar-ra, 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 ar, ar-rahman, ar-rahman, terasa lebih ke dalam. Wa tusamma al-lam wan nun wal ra al-huruf adz-dzalaqiyah. Kata beliau, lam, nun, ra ini dinamakan al-huruf adz-dzalaqiyah. Kenapa dinamakan az-zalaqiyah? Li'annaha takhruju min zalaqil lisan. Karena ini keluar dari zalaqul lisan. Jadi 3 huruf ini keluar dari zalaq. Zalaq itu artinya ujung. Jadi ujung lidah. Jadi sesuatu yang di ujung-ujung itu namanya zalaq. Qala Ibnul Jazari, warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Ra yudanihi dekat artinya, li dhahrin adkhalu lebih masuk ke permukaan lidah. Ya, lanjut Ustaz. Yang ke-8, taraful lisan, ujung lidah ma'a usuli thanaya al-ulya mus'idan ila jihatil hanakil a'la. Ujung lidah dengan tempat tumbuhnya gigi seri atas, naik ke bagian langit-langit atas. Wa yakhruju minhu 3 ahruf. Dari sini keluarlah 3 huruf, yaitu at-ta, wad-dal, wat-ta. Ta, dal, ta. Contohnya at-tariq, ahad, kuwirat, wa tusamma al-huruf an-nat'iyyah, nat'iyyah. Pakai fathah. Namanya huruf nat'iyyah. Li'annaha takhruju mulamisatan li nata'il fam. Karena dia keluar dengan menyentuh nata', namanya nata'al fam. Apa itu nata'? Wa huwa al-jildatu allati fawqa al-lithah. Yaitu kulit yang berada di mana di atas gusi. Wa min alamatiha, di antara tanda-tandanya, annaka idza lamastaha bilisanik, bahwasanya engkau ketika menyentuhnya dengan lidahmu, kata beliau, lahadta annaha mukhazzazah. Engkau akan mendapati bahwa permukaannya itu bergerigi. Itu namanya nata' namanya ya. Qala Ibnul Jazari, wat-ta' wad-dalu wa ta minhu wa min ulyas sanaya. Ta, dal dan ta minhu. Kata beliau, min tarafil lisan, dari ujung lidah, wa min ulyas sanaya, dan dari gigi seri atas, kata beliau. Yang ke-9, taraful lisan ma'a ma baina thanaya al-ulya wa yakhruju minhu 3 ahruf. Kata beliau, ujung lidah dengan ujung gigi seri. Ujung lidah dengan ujung gigi seri. Keluarlah 3 huruf, adh-dha, wadh-dhal, wath-tha. Dha, dhal, tha. Contohnya wadh-dhahir, wadh-dhariyat, al-kawthar, tar, yang sa-nya. Wa tusamma al-huruf al-lithawiyah. Al-lithawiyah, afwan. Wa tusamma al-huruf al-lithawiyah. Ini keluar hurufnya, namanya laqabnya lithawiyah. Likauni makhrajha qariban minal lisah, karena makhrajnya dekat dengan lisah. Lisah itu tempat tumbuh gigi itu, bagian gusinya yang di atas itu. Itu namanya lisah. Wal-lisatu, lidah itu apa? Lisah, apa itu lisah? Al-lahmu allazi rukibat fihi al-asnan, yaitu daging yang di sana tumbuh gigi. Nah, jadi itu gusi. Qala Ibnul Jazari, kata beliau, والضاء والذال وثا للعليا من طرفيهما. ضاء, zal dan tha lil'ulya, bagian atas, min tarafayhima, dari ujungnya. Jadi ulya gigi seri atas, ujungnya min tarafayhima. Afwan Ustaz, untuk nomor 9 Ustaz. Ya. Apakah ini tadi Ustaz? Mau Ustaz?
Kayaknya tadi belum, atau saya yang salah? Tentang sod, sin, dan za. Oh iya. Oh iya, betul. Mohon Ustaz. Kita loncat ya. Gitu. Yang ke-9 sebelum makhraj dha, zal dan sa itu ada makhraj dari ujung lidah juga. Tapi ujung lidahnya ini ma baina tsanaya al-ulya was-sufla. Jadi dia antara gigi seri atas dan bawah. Apa hurufnya ini? Yaitu hurufnya sad, sin, zai. Ketika kita ucapkan as, itu posisi lidah itu seperti dekat dengan permukaan dalam gigi seri bawah. As. Nah, keluarlah suara dari sana, dari lidah ini. Kalau seandainya ini gigi bawah, ini lidah, itu ini kan ada celah ini. Nah, dari celah ini yang sempit ini keluarlah angin, udara, as. Keluar di sini juga memantul ke gigi gigi bagian atas juga. Seperti itu dia. As. Jadi kalau kita tidak punya gigi atas, nah kita nggak punya gigi atas, punya gigi bawah doang, itu masih pengucapannya belum sempurna. Coba nanti cari siapa yang ada yang punya masalah, ada yang ompong bagian atasnya, kemudian bawahnya masih normal. Coba kita dengar pengucapan sinnya, apakah masih normal atau tidak. Kalau pengucapannya tidak normal, ada kurang, nah berarti gigi atas ini memang terbukti berpengaruh dalam pengucapan huruf sin. Dinamakan huruf al-asaliyah, namanya al-asaliyah. Jadi sad, sin, zai namanya al-asaliyah. Liannaha takhruju min asalatil lisan. Karena keluar dari asalatul lisan. Asalah itu artinya bagian lembut. Ai mastadaqqa min tarafi ra'sihi, sesuatu yang lembut di ujung lidah itu. Kalau kita rasain ya, dia bukan bagian atas ya, dia lebih agak ke bawah ujungnya. Ujungnya lebih agak ke bawah, bagian bawah ujung ini kan, bagian bawah yang ininya. Kalau kita rasa itu lembut. Itu namanya dari sana keluar huruf sin. As. Seperti itu. Was-safiru mustakin minhu wa min fawqi tsanaya as-sufla. Kata beliau was-safir, beliau sebut sifatnya, sifat dari ketiga huruf ini sifatnya as-safir, yang akan kita bahas nanti apa itu. Mustakin minhu, kata beliau, berada di mana? Di ujung lidah, wa min fawqi tsanaya as-sufla, dan atas gigi seri bawah gitu, seperti itu. Jangan, dia itu bukan disentuhkan ke gigi seri bawah itu, bukan. Dia jangan kita tekan ke sana lidah. Normal saja kita ucapkan as itu sudah terjadi di sana, ada tersentuh sedikit. As. Nah, saya rasa huruf sin ini adalah huruf yang diucapkan di semua bahasa ya, huruf sin ini. Masuk huruf yang mudah. Jadi jangan dipersulit. Oke, yang ke-10 tadi kita sudah jelaskan. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas, gitu, seperti itu. Ya, selanjutnya Ustaz. Jadi kalau kita bisa simpulkan, kita ringkas bahwa lidah itu yang pertama keluar qaf, itu satu makhraj. Yang kedua kaf, satu makhraj. Kemudian setelah itu yang ketiga ada jim, shin, ya. Kemudian setelah itu ada dad. Kemudian setelah itu ada lam. Setelah itu ada ra. Setelah itu ada apa? Setelah itu ada nun ya, nun dulu, nun, kemudian ra. Nah, ini sudah yang ke-7. Kemudian makhraj yang ke-8 ada ta. Ya, ta, dal, ta. Makhraj ke-8. Makhraj ke-9 sad, sin, zai. Yang ke-10 adalah
zal, tha, dha. Ada 10 makhraj. Jadi 10 makhraj. Yang keluar dari 10 makhraj ini ada 18 huruf. Sekarang kita lihat catatan beliau. Mulahazatun haula hurufil lisan. Ada beberapa catatan terkait huruf lisan, seputar huruf lidah. Yang pertama, idza ijtama'al qaf wal kaf. Apabila qaf dan kaf bertemu, wajib al-intibahu li tafkhimil qaf. Maka kita harus berhati-hati terhadap tebalnya qaf. Wa tarqiqil kaf. Kita harus benar-benar menebalkan qaf dan mentarkikan, menipiskan kaf. Wa husni talkhisihima, dan benar-benar harus pandai bagaimana agar kedua-duanya itu kita ucapkan dengan sempurna. Jangan tercampur, jangan qaf dibaca tipis, kemudian kaf dibaca tebal, jangan tertukar seperti itu. Fa inna aktsaran nas yadmaju bainahuma. Kata beliau, kebanyakan orang mencampurkan kedua huruf ini, wa yahmisul qaf, kemudian menghamaskan qaf, ma'anna haqqaha al-jahr. Nah, padahal qaf ini haknya itu adalah al-jahr. Jangan dibaca qaf, jangan. Baca al-qaf, al-qaf. Wa dzalika fi nahwi khalaqakum. Contohnya khalaqakum. Jangan baca khalaqakum. Laka qusura, jangan laka qusura, qu. Jangan. Qala al-Imam as-Sakhawi. Imam Sakhawi berkata di dalam nazamnya, wal qafu bayyin jahraha wa uluwaha. Kata beliau, qaf itu jelaskan sifat jaharnya dan sifat isti'la'nya. Wal kafu khallisha bi husni bayani. Kaf itu sempurnakan dengan sebaik-baiknya penjelasan, kata beliau, dengan pengucapan yang jelas, kata beliau. Illam tuhaqqiq jahra dzaka. Kalau engkau tidak apa kata beliau, tidak baca jahar qaf itu dengan jelas, dengan sempurna, kata beliau, wa hamsadza, dan tidak benar-benar memberikan hamasnya kaf, fahuma li ajlil qurbi yakhtalitani, maka kedua huruf itu akan bercampur. Karena apa? Karena berdekatan, sangat dekat. Al-mulahazatu ats-tsaniyah, catatan yang kedua. Ini penting nih. Yaz'amu ba'dul bahithin. Nah, sebagian peneliti itu, kata beliau, fi ilmi sautiyat, di dalam ilmu yang membahas tentang suara yang dihasilkan oleh manusia, itu umum ya, sifatnya umum. Jadi mereka itu mempelajari semua suara gitu, bukan hanya dalam bahasa Arab saja. Minal muhdatsin, orang-orang yang sekarang, kata beliau, annal qafa wa ta'a mahmusatan. Mereka menganggap bahwa, jadi mereka mengklaim bahwa qaf dan ta itu kedua-duanya bersifat hams. Wa syubhatuhum, nah, dari mana asalnya ini syubhah mereka itu? Ta'tamidu ala ma sami'uhu min nutqin nas li hadzainil harfain. Nah, klaim mereka ini dasarnya apa? Apa dasarnya? Kata Syekh Yahya di sini, dasarnya itu adalah apa yang mereka dengar dari orang yang hidup sekarang gitu, orang biasa gitu, orang biasa, bukan di dalam bacaan Al-Qur'an. Itu dari sana. Jadi ketika mereka itu berbicara sesama mereka dan mereka juga berbicara, ternyata ta itu ada hamasnya. Kita lihat misalnya at-ta'irah, misalnya at-ta'irah, raqibtu at-ta'irah, ta'irah. Misalnya qaf, qaf itu sudah hamas semua, itu berhamas. Misalnya qalu, madza qalu? Qalu qultu, yaqul, itu ada hamasnya. Jadi sekarang mereka itu mengucapkannya pakai hamas. Wa hadza khata'un kabir, kata beliau, ini kesalahan yang sangat besar, kata beliau. Ini kesalahan besar, kata beliau. Iz innal mutqinin al-mahrah. Kenapa? Karena ulama-ulama yang mutqin, yang mahir, dari kalangan ulama tajwid wa syuyukhil ada, kata beliau, mereka yuthbituna anna al-qaf wa at-ta'a majhuratan syadidatan. Mereka itu
menetapkan bahwa kedua huruf ini bersifat jahar dan bersifat syiddah. Wala hamsa fihimal battah, dan tidak ada hamas pada kedua huruf ini sama sekali. Wa nuqri apa kata beliau, wa qad sami'nahuma minhum kadzalik. Kami, kata beliau, atau saya mendengar kedua huruf ini dari mereka memang seperti itu, jahar kemudian syiddah. Wa qara'nahuma 'alaihim biduni hams, dan juga kata beliau kami membaca bertalaki, mengambil langsung dari mereka tanpa hamas. Wa bidzalika naqra. Nah, dengan bacaan inilah kami akan membaca, kata beliau, wa nuqri, dan akan mengajarkan kepada generasi setelah. Wala ibrata bi ba'd al-qurra alladzina yantiqunaha mahmusatan tasahulan. Nah, yang sebagian qari yang mengucapkannya dengan hamas itu bagaimana? Itu tidak dianggap, kata beliau. Itu tidak bisa dijadikan panduan. Atau bisa babi ajhizati tasjil allati la tanqulu lana safa al-harfi kamilan. Nah, sebabnya apa? Sebabnya mereka itu terkadang yang membaca pakai hamas itu terkadang tasahul. Permudah-mudah, terlalu tidak ketat di dalam masalah tajwid. Atau sebabnya alat perekam itu kurang bagus gitu. Alat perekam kurang bagus sehingga suara yang sampai kepada yang kita dengar itu, tapi kalau alat kurang bagus itu kayak lebih kurang masuk akal ya gitu kalau masalah alatnya. Ya memang dari sananya, karena buktinya tanpa alat perekam itu juga kita dengar mereka mengucapkannya dengan hamas seperti itu. Dan itu kemungkinannya memang seperti itu, kemungkinan besarnya memang seperti itu karena mereka itu terbiasa mengucapkan ta di huruf sehari-hari pakai hamas gitu. Jadi gimana lagi kalau sudah terbiasa ketika membaca juga ngikut gitu. Wa yadhharu dzalika fi qoulihi ta'ala al-mustaqim. Nah, jelas yang hal demikian pada qauluhu ta'ala al-mustaqim. Mereka baca al-mustaqim lil muttaqin. Nah, biasa. Wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah. Jangan dibaca wa aqimus shalah seperti itu. Jadi sulit juga ternyata, tanpa hamas ini sulit. Saya juga dulu ketika latihan pengucapan ta tanpa hamas itu sulit. Ya, ta. Jadi latihan, banyak latihan. Yang ketiga, insya Allah catatan ketiga ini akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala. Sampai di sini jelas ya insya Allah ya. Alhamdulillah. Huruf do nih, Ustaz. Huruf do. Ya, ada pertanyaan kira-kira? Ya Ustaz, untuk huruf do ini Ustaz dulu kan ini gembung-gembung Ustaz. Ya. Sekarang nggak gembung tapi kok kayaknya tipis Ustaz. Apa belum dapat aja gimana Ustaz? Ya. Terkadang kita itu pengucapan lama itu kadang ada yang aneh-aneh. Kadang ta, kemudian sad, kemudian dad. Itu huruf-huruf yang seperti itu yang bukan huruf kita ya, bukan huruf kita. Kemudian ta juga itu sering ada kesalahan. Ada kesalahan ketika kita diajarkan dulu. Ya wajar saja karena dulu kan kita terbatas, semuanya terbatas. Guru-guru juga terbatas, kemampuan guru-guru mengaji juga terbatas. Jadi sangat sedikit sekali. Nah, kalau di Medan itu dulu yang bersanad siapa? Kita tidak tahu. Ada satu namanya Syekh Azra'i Abdul Rauf. Beliau lah yang bersanad gitu. Jadi sisanya kalau mau belajar sama beliau itu pun meskipun belajar kepada beliau bisa juga nanti ada kesalahan dalam memahami apa yang beliau ajarkan gitu. Jadi
eh, Iya. untuk murni pengucapannya itu sulit gitu, sangat sulit. Nah, makanya ada kesalahan. Nah, karena kita sudah tumbuh besar dengan kesalahan itu, sudah terbiasa, untuk beralih ke pengucapan yang benar itu butuh proses. Gitu. Iya. Jadi misalnya biasanya kita pakai apa? Ada gelembung di sini kan, gimana? Saya Iya. nggak bisa gimana? Boy, gimana? Do. Iya ya, jadi Saya nggak susah bisa. gitu ya. Ya, ada juga juga gitu juga. Itu ada juga yang mengajarkan seperti itu. Tapi tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada hubungannya sama sekali. Karena kalau seandainya itu ada kaitannya dengan pengucapan dhad, ya berarti kita sudah temukan di kitab-kitab para ulama. Nyatanya tidak ada. Nyatanya mereka itu membaca ya biasa saja, normal, misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin atau faqad dhalla sawa as-sabil, normal saja. Wallahu a'lam. Iya. Karena memang kalau di Medan ini kan sering kali nyatut nama. Tah belajar tah enggak dia. Bahaya. Yalah. Ada pertanyaan lagi Ustaz Fadli? Ada Ustaz. Yang lain Ustaz. Ya. Ustaz apa? Abdul Ghaffar. Ya paling kalau pertanyaan sih nggak ada, cuman kayaknya kalau praktek kayaknya masih banyak salah ini Ustaz gitu. Tapi secara teori sudah paham insyaallah ya, secara teori sudah paham. Ya. Insyaallah. Berarti tinggal praktek itu, kalau sudah paham ya tinggal banyak praktek, direkam, didengarkan, kemudian dengarkan bacaan ulama-ulama yang bagus bacaannya, insyaallah terbiasa mengucapkan, terbiasa mendengar, insyaallah sempurna insyaallah bacaan. Ustaz Fakhri insyaallah. Soal wahid Ustaz. Mungkin masih belum berhubungan dengan makhraj, yang masih berhubungan dengan materi yang sebelumnya Ustaz, terkait dengan nomor angka abjadiyah, masyriqah dan maghribiyah. Abjadiyah yang masyriqah dan maghribiyah. Itu sebenarnya perbedaannya apa antara penggunaannya atau seperti apa Ustaz? Sebelum nanti kita masuk pakai rumus yang dipakai di kitab Syatibiyah nggih. Karena ternyata setelah saya cek, beda nggih. Beda nggih. Maksudnya urutannya itu kalau monggo silakan Ustaz. Iya. Jadi ada namanya huruf abjadiyah. Huruf abjadiyah ini itu kata mereka itu namanya itu huruf maktubah. Maktubah nggih. Huruf yang ditulis itu, yang bentuknya seperti itu, apa namanya, yang ba itu seperti ini, itu kan yang kita tuliskan, yang kita tulis namanya abjadiyah. Nah, yang kita ucapkan ini, yang kita ucapkan bunyinya itu, kemudian kemudian itu namanya hijaiyah. Nah, jadi padahal ketika ditulis namanya beda, ketika diucapkan namanya beda. Itu dia. Jadi huruf yang ditulis ini itu namanya abjadiyah. Namanya abjadiyah. Kenapa dinamakan abjadiyah? Karena susunannya itu mulai dari a, kemudian ba, kemudian jim, dal. Bukan a, ba, ta, sa, bukan. Tapi a, ba, jim, dal. Awalnya abjad, hawaz, hutti, kalamun. Nah, seperti itu. Dan huruf ini sangat kuno sekali. Jadi susunannya seperti ini, susunan urutannya seperti ini, sangat kuno sekali. Sudah ada di zaman jahiliyah. Jadi jauh sebelum Nabi diutus itu sudah ada huruf kuno. Nah, saking kan kunonya, makanya sebagian bahasa itu urutannya itu masih ada yang mirip. Nah, huruf kita yang sekarang ini yang kita pakai itu mirip dengan huruf abjadiyah ini. Abjad A B C D. Ya kan?
Jim itu kan maksudnya dari tengah lidah ke atas kan. Jadi kalau J diganti di C itu mirip-mirip lagi. Jadi abjad, jadi kita A B C D. Kemudian hawaz hutti kalamun. Kalamun K L M N. Ya kan? Kalamun. Ada lagi qarasat. Qarasat. Itu Q R S T. Kan ada kemiripan karena ini huruf ini sangat kuno sekali, sangat kuno. Nah, susunannya seperti ini. Jadi ada perbedaan antara susunan huruf abjadiyah ini, urutannya. Ada perbedaan antara al-masyariqah dan al-magharibah. Perbedaannya itu ada, kalau yang 10 pertama itu tidak ada. Abjad, hawaz, hutti, abjad 4, hawaz 3, hutti 3, kalamun. Ada berapa itu? 14 ya? 6. Abjad, hawaz, hutti, kalam 14. Nah, 14 ini mirip. 14 ini mirip. Ada satu lagi sakhad, itu juga sama itu. Tapi ada perbedaan di mana? Ada perbedaan di setelahnya itu. Misalnya kalau al-masyariqah ya, mereka itu susunannya abjad, hawaz, hutti, kalamun, sa'fas. Kalau al-masyariqah sa'fas. Kalau yang magharibah sa'fad. Jadi sa'fas, sa'fad. Nah, kemudian kalau yang masyariqah qarashat. 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 Tapi kalau yang magharibah qarasat. Kemudian takhazun sama. Kemudian setelah itu al-magharibah pengucapannya dhaghashu. Dhaghashu. Kalau yang itu magharibah. Kalau yang masyariqah dhadhahu. Dhadhahu. Itu pengucapan yang masyariqah. Agak ini sulit membedakannya. Dhaghash, dhaghad. Dhaghash, dhaghad. Jadi sa'fas, kemudian sa'fad. Nah, itu di situ perbedaannya. Tapi intinya sama gitu, hurufnya itu sama, cuma diubah-ubah susunannya. Nah, jadi memang seperti itu. Jadi al-magharibah itu memang mereka makainya yang seperti itu. Makanya Imam Asy-Syatibi ketika membuat nazam Syatibiyah itu, mereka gunakan rumus, jadi pakai huruf. Jadi beliau setiap rawi beliau berikan sebuah rumus. Rumusnya itu bisa rumus harfi, sebuah huruf, bisa rumusnya itu bisa sebuah kata. Jadi misalnya beliau sebutkan misalnya huruf hamzah, itu untuk menunjukkan kepada Imam Nafi'. Bisa juga beliau pakai rumusnya itu sebuah kata. Misalnya kata sama. Sama. Nah, kata sama ini adalah isyarat kepada 3 rawi. Nah, misalnya Nafi', Ibnu Katsir, kemudian Abu Amr, ini isyaratnya dengan sama. Jadi ketika beliau sebutkan kata sama, maka ketiga rawi itulah yang yang membaca seperti itu. Misalnya ketika membahas kedua hamzah yang bertemu, kata beliau wa tashilul ukhra fi ikhtilafihima sama, kata beliau. Jadi hamzah kedua itu dibaca tashil ketika hamzahnya itu ikhtilaf, misalnya yang pertama fathah, yang kedua misalnya yang kedua itu yang pertama fathah, kedua misalnya kasrah, misalnya tafi'a, hatta tafi'a ila kan bertemu 2 hamzah. Nah, membaca tashil siapa? Nah, itu adalah Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, yang rumusnya itu adalah sama,
Jadi mereka membaca tafi'aila hatta tafi'aila, seperti itu prakteknya, seperti itu. Ada lagi misalnya kata haq. Kata haq itu adalah rumus untuk Ibnu Katsir dan Abu Amr dan seterusnya. Jadi itu rumus dipakai oleh Imam Asy-Syatibi karena beliau dari Maghrib. Asalnya beliau kan dari daerah Spanyol sana. Spanyol itu masuklah bagian Maghribah. Jadi memang seperti itu mereka, cara susunannya memang seperti itu. Kenapa bisa berbeda? Allahu a'lam. Saya tidak tahu kenapa bisa berbeda. Datanglah Imam Ibnul Jazari dengan nazam beliau, nazam alfiyah beliau. Dia juga mengikuti Imam Asy-Syatibi dari segi susunannya. Kenapa? Karena memang sudah dikenal susunan seperti itu agar tidak membuat orang sulit, makanya sudah diikuti saja susunannya, urutannya Imam Asy-Syatibi, meskipun Imam Ibnul Jazari bukan orang Maghrib, melainkan beliau orang Masyriq, beliau dari Damaskus, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Berarti Maghrib dan Masyriq itu kayak nama daerah gitu, Ustaz, nggih? Atau seperti apa, Ustaz? Iya. Biasanya itu yang dijadikan titik pemisah itu adalah Mesir. Oh, nggih. Jadi Mesir ke Afrika sana sampai ke Spanyol itu namanya Maghrib. Bukan Maghrib sekarang ya. Jadi yang Mesir ke ngarah ke timur masuklah bagian Saudi dan seterusnya, itu namanya Masyriq. Jadi seperti itu. Oh. Jadi Mesir makanya nggih. Mesir, iya, Mesir itu tempat pertemuan. Jadi Mesir itu tempat pertemuan. Jadi kalau orang dari Maghribah itu ketika ingin pergi ke Masyriq, itu awalnya itu singgah ke Mesir. Singgah ke Mesir. Memang Mesir ini memang tempat negara yang sangat strategis sekali tempat. Ditambah lagi sumber daya yang mereka jadikan sumber kehidupan mereka itu ya Nil itu dari zaman dulu. Itu Nil itulah sebagai sumber kehidupan utama mereka. Dari sanalah mereka menghidupi tanaman mereka, hewan-hewan apa semuanya ya dari air Nil itu. Kalau Indonesia masuk Masyriq atau Maghrib, Ustaz? Kalau Indonesia itu masuk ke Cina. atau India. Jadi mereka itu dulu itu ya udah gitu. Kalau udah yang mengarah ke timur gitu, kadang mereka namakan Hind gitu, India. Atau mereka namakan Sin gitu. Karena mereka nggak peduli gitu apa itu di mana tempatnya, yang penting udah ngarah sana, ada tempat terkenal Sin gitu kan, atau Cina atau India, ya udah gitu aja. Nggak mau ribet. Tapi kan rinciannya oh ternyata Hind itu India itu di sini, kemudian Cina itu di sini, meskipun satu arah gitu. Wallahu a'lam. Berarti apa, Ustaz, kalau Mas Jan, berarti Masyriq Maghribah ini ya negara-negara Arab yang gitu, Ustaz, nggih. Negara-negara Arab, Mas. Bukan negara-negara non Arab. Kena juga enggak? Tidak juga ya, tidak harus negara Arab. Tidak juga harus negara Arab. Tidak harus negara Arab. Eropa kena ke. Tapi kebanyakannya, iya, kebanyakannya ya Arab gitu. Syukran, Ustaz. Jazakumullah khairan. Iya. Gimana, udah berapa bait udah satu biar Ustaz Basri? Sebelum mengenal Sakhawi, Ustaz, saya mencoba, karena kan tanya ke guru kita di sini, apa yang saya hafal. Wah, saya punyanya bukan sanad itu. Kalau mau ya yang Syatibi. Syatibi baru dapat 1 halaman, Ustaz. Wah, kerasa susah juga. Lumayan berat juga nih. Karena lagi cari terjemahannya, Ustaz. Nah, ternyata mahal juga di Shopee itu. Ada terjemahan Syatibi. Kalau menurut saya, nggih. Kalau menurut saya antum janganlah, nggak usah pakai terjemahan itu, nggak perlu terjemahan Syatibi itu, nggak perlu. Antum nggak perlu terjemahan, tinggal cukup antum baca syarahnya saja
Antum kan bisa kan baca ini kan? Baca bahasa Arab bisa kan insyaallah ya. Dikit-dikit Ustaz nggih. Ya, jadi nggak perlu. Karena ngapain buang-buang duit kalau antum, kecuali antum memang ingin apa namanya? Ingin menterjemahkannya perkata-perkata, antum aja yang nerjemahin sendiri. Mending antum beli syarahnya, syarah Syatibiyah, hafal dulu bagian muqaddimahnya, ada 94 bait itu. Kemudian fahami di mana metode beliau di dalam nazam ini, apa metode yang beliau gunakan. Beliau itu salah satu metode yang unik itu, yang belum pernah dibuat adalah itu metode dengan menggunakan huruf sebagai pengganti nama-nama rawi. Karena dengan huruf ini beliau lebih bebas memilih kata apa saja beliau gunakan untuk mengungkapkan, untuk mengisyaratkan kepada sebuah qari atau rawi gitu. Jadi kalau misalnya kalau Nafi', ya beliau ya, kalau pengen nyebutin nama Nafi', kalau nggak pakai huruf ya harus Nafi' gitu. Tapi kalau pakai hamzah itu beliau bebas pakai kata apa aja gitu kan, yang penting ada hamzahnya, bisa masuk nyelip ke nazam gitu kan. Jadi lebih bebas gitu. Kalau kata Nafi' ya kata Nafi' aja gitu. Harus disesuaikan dengan kata-kata yang lain gitu. Tapi kalau pakai hamzah itu bisa nyempil di mana aja gitu. Yang penting katanya awalnya adalah hamzah. Bahkan hamzah wasal pun bisa dipakai gitu. Hamzah wasal pun bisa dipakai. Seperti itu. Kemudian juga beliau misalnya tentang beliau biasanya kata beliau kalau saya sebutkan misalnya beliau sebutkan itu ada beberapa permasalahan yang memiliki lawan kata beliau. Jadi misalnya kalau beliau sebutkan misalnya kalau beliau sebutkan qasr. Kalau beliau sebutkan qasr berarti lawannya adalah mat. Ya kan? Kemudian kalau beliau sebutkan mat berarti lawannya qasr. Kalau misalnya idgham, beliau sebutkan idgham berarti lawannya izhar. Ya kan? Kemudian kalau beliau sebutkan hamzah berarti lawannya tidak pakai hamzah gitu. Kalau beliau sebutkan misalnya harakat, kalau beliau sebutkan harakat berarti lawannya adalah sukun. Nah, seperti itu. Jadi ketika beliau bilang berharakat, maka kita fahami, maka bacaan sebaliknya adalah dengan sukun. Nah, seperti itu manhaj beliau itu. Jadi beliau nggak sebutkan semuanya. Gitu, seperti itu. Atau misalnya beliau sebut apa? Kalau misal takhfif itu lawannya adalah tasydid. Seperti misalnya wa kufiyuhum tasaaluna mukhaffafan, kata beliau. Wa kufiyuhum tasaaluna mukhaffafan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kata beliau tasaaluna mukhaffafan. Beliau kasih qaid di sini mukhaffafan, takhfif. Berarti lawannya apa? Lawannya adalah tasydid. Jadi ulama Kufah itu, qurra Kufah bacanya wattaqullaha alladzi tasaalun. Tasaalun mukhaffafan kata beliau. Nah, lawannya pakai tasdid, maka tasaalun. Seperti itu. Jadi beliau cuma seperti itu. Kemudian misalnya qasar. Qasar itu lawannya mat misalnya. Contohnya wa qasru qiyaman amma, kata beliau. Wa qasru qiyaman amma. Jadi itu namanya apa kata qiyaman di surah An-Nisa itu? Pokoknya seperti itu. Seperti misalnya kata yaslauna. Yaslauna sa'ira. Yaslauna sa'ira. Yaslauna dhumma kam safa, kata beliau. Yaslauna dhumma. Jadi ketika beliau sebutkan dhumma, ini menjadi pengikat. Dhammah kan berarti selainnya
maka lawan daripada dhammah, kata beliau, lawan daripada dhammah itu adalah fathah. Jadi ada yang baca yaslauna, ada baca yuslauna. Gitu. Jadi antum harus fahami dulu bagaimana manhaj beliau, metode beliau di dalam nazam ini. Sabarlah dulu baca mukaddimahnya. Hafali itu rumus-rumusnya untuk siapa-siapa saja. Setelah itu barulah lanjut hafal terus sehari 5 bait ya kan, atau seminggu 15 bait gitu seminggu. Tapi konsisten. Iya kan? Nah. Antum ngafalinnya pakai ini, pakai apa? Pakai yang tahqiqan siapa? Saya kan Ustadz 2 pekan yang lalu kalau nggak salah kan mengamanahkan melewati Tuhfah sama Jazari dulu. Nah, saya masih di proses itu Ustadz, masih mendengarkan syarahnya Syekh Abdul Qadir yang Asuri itu, yang muridnya Syekh Aiman. Iya. Nah, awalnya dulu sebelum itu saya mencoba ini Ustadz, pakai tahqiqannya Syekh Aiman. Ya. Kayak gini Ustadz. Nah, baru dapat tengah, kemudian ikut kajian antum terus. Wah, jangan dulu berarti. Saya harus memahami Tuhfah sama Jazari. Ternyata memang cukup banyak penjelasan dari Syekh Abdul Qadir yang saya sendiri itu baru tahu. Kayak alasan 2, 4, 6 juga. Saya tahunya dari syarah dari YouTube itu, Ustaz. Iya. Kayak kritik. Demikian. Iya. Doanya aja, Ustaz. Iya, mudah-mudahan dipermudah. Amin. Insyaallah segera tuntaskan ini Tuhfah Jazariyah itu. Nanti langsung saja masuk ke Syatibiyah. Kita baca syarahnya, bagaimana penjelasannya. Nanti kalau seandainya ada yang antum kurang paham, insyaallah kita diskusikan, insyaallah aman, insyaallah. Sama-sama belajar. Tapi yang penting dihafal itu nazamnya. Fahfaz fa kullu hafizun imamu. Harus dihafal itu nazamnya itu. Ya sedikit-sedikit lah gitu kan. Setidaknya meskipun tidak semua, hafal yang usulnya yang 444 bait itu. Setidaknya gitu. Oh, yang awal-awal Ustaz nih. Ya. Supaya apa? Supaya antum punya gambaran Saran saya antum ketika menghafal Syatibiyah barengi dengan Durrah supaya sejalan dia. Oh, okay. Misalnya antum sudah hafal muqaddimah Syatibiyah. Ada 94 bait. Setelah itu pindah ke Ad-Durrah, hafal muqaddimahnya, ada 9 bait. Dikit kan? 9 bait. Jadi antum nanti nggak terasa Syatibiyah selesai, usulnya, Durrah juga usulnya juga selesai. Jadi nggak terasa. Saya nyesal. Kenapa? Karena saya hafal Syatibiyah tapi dulu tidak dibarengi dengan Durrah. Seharusnya saya barengin dengan Durrah gitu. Jadi Syatibiyahnya selesai, Durrahnya selesai. Allah. Jadi antum sebelum menyesal, dengan antum barengin gitu. Karena untuk ngafal Durrah sendirian itu, maksudnya Durrah doang, kadang kita sulit gitu. Maksudnya karena nggak tahu, sulit aja gitu. Oh, Masya Allah. Nah. Makasih banyak Ustaz. Iya. Oh iya, jazakumullah khair. Sallallahu ayyuwaffiqana wa iyyakum. Amin. Yang kita ini memang harus menghafal nih. Supaya apa? Banyak qiraat ini itu yang paling butuh dihafal itu ya qiraat ini yang paling butuh dihafal. Itu pula yang paling susah. Yang paling banyak khilafnya itu di sini. Itu orang yang belajar qiraat enggak kemudian ngaku-ngaku bisa qiraat tapi enggak hafal nazam itu siapa dia? Apa? Abu Amr Ad-Dani enggak hafal nazam. Tahu Abu Amr Ad-Dani? Abu Amr Ad-Dani itu punya kitab namanya At-Taisir, kitab qiraat sabah. Nah, dari kitab Taisir itulah Imam Syatibi membuat nazamnya. Kira-kira Abu Amr Ad-Dani ya. Belajar qiraat, ngaku-ngaku belajar qiraat enggak hafal nazam. Orang hafal nazam aja enggak kadang untuk menyebutkan aujuhnya itu masih mikir gitu.
apalagi nggak ngafal nazam. Oh. Misalnya kalau ditanya, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ada yang baca wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Kalau ditanya, siapa yang baca yukhadi'un, siapa yang baca yakhda'un? Kalau nggak hafal nazam mana bisa? Sulit. Kalau nggak hafal nazam, itu sulit. Kenapa? Karena nggak tahu. Tapi kalau yang hafal nazam, gampang. Yang membaca yakhda'un ada Imam Ibnu Amir dan Al-Kufiyun. Al-Kufiyun. Nah, seperti itu sudah gampang gitu. Kalau misalnya walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Bima kanu yakdzibun. Nah, siapa yang baca yakdzibun, siapa yang baca yukadzibun? Di situ masalahnya nanti, bukan masalah misalnya kaidah umum misalnya waras baca naqal, kalau ada sukun ada apa hamzah ketemu sukun. Itu gampang. Itu nggak perlu dihafal bisa. Itu nggak perlu dihafal bisa. Kenapa? Karena kaidahnya berulang ratusan kali di dalam Al-Qur'an itu, jadi gampang. Kalau misalnya setiap dua hamzah yang bertemu hukumnya seperti ini, gampang itu. Karena itu berulang-ulang sangat banyak. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum berapa kali terulang? Sekali. Jadi kita nggak bisa kita tahu itu bagaimana. Nggak bisa kecuali dengan apa? Dengan menghafal. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa lah menghafal nakum nih. Iya. Mulai saja dulu dengan yang kecil-kecil. Kecil-kecil. Untungnya ini kalau kita tetap melatih otak, itu insya Allah otak kita itu tidak akan lemah. Iya. Karena tetap dilatih. Dan insya Allah ketika tua itu tidak akan pikun. Karena otak tetap dilatih. Bukan penghafal Quran saja yang tidak pikun. Orang yang otaknya itu dilatih berpikir dari masa muda, itu tidak akan pikun. Kita lihat siapa misalnya yang bukan Islam. Einstein. Itu berapa itu? Kan sudah tua itu kan. Emang ada nggak dia pikun? Ya nggak pikun. Mana pikun orang otaknya itu bekerja dengan keras gitu. Makanya ya nggak akan lemah otaknya. Karena dipakai terus. Yang pikun-pikun itu biasanya orang-orang yang nggak mikir gitu, yang cuma kerja setiap hari kerja cari duit. Maksudnya nggak ada dipakai mikir otaknya, memikirkan permasalahan yang berat, nggak dipakai untuk menghafal. Makanya ketika tua pikun. Gitu. Kenapa otaknya itu tidak diasah dari. Sama juga orang yang misalnya tidak suka olahraga. Dan juga tidak mengerjakan pekerjaan yang berat-berat. Umur 40 tahun, 50 tahun lemah tubuhnya kan. Tapi bayangkan yang orang yang latihan binaraga dari masa muda, seperti yang pemeran film apa itu? Pemilih Rambo itu kan sudah tua itu kan, tapi badannya tetap kuat. Gitu. Kenapa? Karena dilatih gitu, dari muda itu sudah dilatih. Sama juga. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, cukup sampai di sini saja. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, Ustaz, terima kasih banyak, Ustaz. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Kita semakin semangat ya, semakin semangat untuk tetap mengembangkan diri. Wa ma kullu hawil lil jamili bifa'ili wa ma kullu fa'alin lahu bimutammimi. Jadi tidak semua orang yang inginkan sesuatu yang bagus itu melakukannya. Tidak semua yang mau sesuatu yang hebat dia melakukannya. Tidak semua. Ada yang mau tapi enggak ada actionnya. Gitu. Kemudian wa ma kullu fa'alin lahu bimutammimi. Nah, meskipun ada orang yang melakukannya, sudah bergerak, tapi tidak semua mereka yang menuntaskannya.
Mudah-mudahan kita termasuk yang orang yang memulai dan menuntaskan. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Kita tutup saja. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah Oh khair. ya, Wa iyyakum wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang Gofar, Bang Fadli, ketemu. Ayo.